Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi sama aku Atifa. Di materi kali ini kita akan membahas modul 5 yaitu tentang remote access. Remote access yaitu cara supaya teman-teman bisa numpang masuk dan mengendalikan sebuah komputer atau perangkat dari jarak jauh lewat internet. Jadi intinya remote access itu bikin jarak bukan lagi penghalang atau buat kamu pakai teknologi. Selama ada internet, komputer teman-teman selalu dalam genggaman. Oke, langsung aja ke pengertiannya. Jadi, remote access adalah kemampuan untuk mengakses dan mengelola perangkat jaringan dari jarak jauh, tanpa harus berada langsung di lokasi fisik. Intinya, kita bisa meremote device switch, entah itu router, tanpa menggunakan sebuah kabel dengan penggunaan IP. Selanjutnya, di sini kita akan menjelaskan jenis access protokol. Di sini ada 2 jenis. Yang pertama ada dari Telnet dan SSH. Oke, yang pertama ada Telnet. Telnet ini adalah portnya ada 23, lalu SSH memiliki port 22. Kenapa Telnet tidak aman? Karena Telnet ini menggunakan plain atau plain text. Ini ketika kita memasukkan password, semisal Cisco 123. Saat ada seseorang yang masuk atau hack, maka password tersebut akan terlihat secara jelas. Beda dengan SSH. SSH ini terenskripsi. Karena SSH ini mengamankan, misalnya yang tadinya Cisco 123, ketika ada seseorang yang masuk, dia tidak akan bisa melihat passwordnya, yaitu Cisco 123. Karena apa? Karena dia terenskripsi ke beberapa bentuk kode yang memang tidak dapat dipahami, hanya bisa dipahami oleh router itu sendiri. Jadi yang bisa tahu itu semua hanya teknisi itu sendiri yang memasukkan sebuah password. Selanjutnya kita akan mengimplementasikannya ke Cisco. Kita udah masuk ke aplikasi Cisco, lalu kita akan membuat jaringan topologinya dengan 1 router, 1 switch, dan 4 PC. Di sini aku bakal bikin dulu jaringan topologinya. Lalu kita sambungkan menggunakan kabel otomatis dulu aja teman-teman. Nah, sebelum itu kita masukkan IP-nya terlebih dahulu. 192.168.1.2. Routernya 192. Default gateway ini kita ganti dengan 192.168.1.1. Nah, ini kita default gateway-nya dipakai ke PC yang lainnya juga ya teman-teman. Kalau udah, aku bakal tambahin 1 PC dan kita sambungkan menggunakan kabel konsol. Nah, di sini kita masuk ke PC-nya, lalu kita ke mode terminal. Kita oke dan ketik no, enter 2 kali, enable, dan configuration terminal. Pertama-tama kita masukkan IP routernya dulu. Di sini interface FA0/0. Jika ada tulisan konfigurasi F, kita masukkan IP address-nya dan subnet mask-nya. Sini IP address 192.168.1 dan subnet mask-nya.
Lalu kita nyalakan dengan perintah shutdown. Enter. Kita exit. Lalu kita bisa meremove aksesnya. Di remote akses ini kita menggunakan user dan password. Misalnya username-nya admin. Passwordnya 123 misalnya. Username ini itu apa sih? Username ini adalah nama atau identitas. Kalau tadi masuk ke terminal pasti tidak ada username-nya dan tidak aman. Tapi setelah kita konfigurasi password dan username sebelum masuk ke terminal dan diperintahkan untuk memasukkan password dan username. Lalu kita akan konfigurasi dengan enable secret. Enable secret ini adalah untuk membuat sebuah password. Kalau tadi username-nya untuk login, jadi enable secret ini untuk masuk ke mode terminal. Lalu kita akan ganti nama perangkatnya dengan perintah hostname rt01. Jika sudah seperti ini, kita mengkonfigurasi remote aksesnya. Kita masukkan perintah IP domain name if.com. Enter. Setelah itu line VTY 02. Dan VTY ini untuk konfigurasi yang bisa masuk. Berapa sih yang bisa masuk? Di sini 0 sampai 2. Jadi 0 ini 1, 1 ini 2, 2 ini 3. Jadi kita punya 3 maksimal orang yang bisa masuk atau bisa mengakses pada link atau konfigurasi. Bisa VTY 02 atau menyesuaikan saja. Kita enter. Lalu kita perintahkan lagi dengan transport input telnet. Transport input telnet itu orang-orang yang bisa masuk untuk menggunakan protokol telnet atau menggunakan SSH. Jadi di sini bisa transport input SSH, keduanya juga bisa. Jadi transport input telnet SSH. Tapi di sini aku mau pakai transport input telnet terlebih dahulu. Lalu kita masukkan login lokal. Enter. Login lokal ini adalah ketika ada seseorang yang masuk, itu harus login terlebih dahulu melalui username atau password yang sudah kita buat tadi. Setelah itu kita exit. Jika sudah seperti ini, kita coba mengetesnya ke PC. Kita akan masuk ke PC 1 dan masuk ke command prompt. Kita ping 92.168.1.1. Nah, jika sudah seperti ini, berarti kita berhasil. Di sini kita akan coba telnet juga, yaitu dengan perintah telnet 192.168.1.1. Lalu kita harus memasukkan username
yang sudah kita buat tadi. Username-nya tadi itu admin, passwordnya itu 123, kita enable, dan password yang kedua yaitu Cisco. Nah, di sini kita sudah bisa melakukan konfigurasi dengan menggunakan Telnet. Lalu bagaimana dengan SSH? Sebenarnya perbedaannya sangat tipis. Kita coba masuk lagi ke PC yang sebelumnya. Jika Telnet tadi hanya sampai login lokal aja, sebentar. Sampai login lokal saja. Jika SSH itu menggunakan keamanan dengan perintah crypto. Oke. Generate RSA. CryptoKey ini adalah sebuah keamanan yang harus kita konfigurasi. Jadi tanpa CryptoKey itu tidak bisa atau gak akan terenskripsi. Lalu kita enter. Di sini ada pertanyaan, how many bits in the models? Kita gunakan 1024 atau 1024. Jadi ini itu adalah ada berapa bit atau panjang bit yang ingin kita gunakan. Nah, minimum yang bisa kita gunakan bit di jaringan Cisco itu 1024 atau 1024 bit. Bisa saja ketika kita ingin enskripsi atau secure yang lebih tinggi, kita bisa gunakan 2048 atau 4096. Nah, 4096 ini adalah batas minimum saat kita konfigurasi Telnet atau SSH. Tapi misalnya teman-teman ingin lebih tinggi lagi keamanannya, teman-teman bisa gunakan bitnya itu 2048 atau 4096. Tetapi di sini aku akan coba 1024 aja. Kita enter. Perbedaannya, kalau di Telnet itu dia login lokal aja karena tidak terenskripsi atau tidak punya keamanan. Sedangkan SSH itu menggunakan keamanan yaitu dengan perintah CryptoKey generate SSH. Nah, kalau udah oke kayak gini berarti itu tandanya udah berhasil. Selanjutnya aku bakal implementasi jaringan remote access SSH. Oke, di sini aku udah bikin topologi untuk implementasi jaringan remote access SSH. Selanjutnya aku akan coba kita masuk ke PC seperti tadi, ke terminal. Kita oke, seperti biasa, no. Nah, di sini IP address 921 68 1 255 255 klik no. Nah, di sini kita masukkan username-nya. Kita ganti pakai nama, bisa pakai nama teman-teman. Dan passwordnya 1111. Lalu IP domain name net.org.
lalu line ITY. Kalau tadi kalau tadi 0,02, sekarang aku mau pakai 0,4. Lalu transport input SSH. Lalu login lokal. Kita exit. Host name nya rt 1. Enter. Lalu kita masukkan cryptokey generate RSA. How many bits-nya sama seperti tadi, 1024 gitu. Nah, langsung aja kita coba ke PC 1 seperti tadi. Bedanya kita masuk ke mode telnet atau SSH. Nah, di sini IP address-nya kita masukin dan nama yang tadi kita pakai yaitu Tipa. Di sini passwordnya kalau tadi itu 1111. Lalu enable. Password yang kedua itu 123. Nah, kita enable lagi. Oke, sekian dari aku. Semoga teman-teman bisa mengerti dan paham. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kurang baik dalam menjelaskan. Terima kasih banyak ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.